Halo, assalamualaikum. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum pemirsa Surau TV dan juga channel Ar-Rahmah Kuala Lumpur sekalian dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkat limpahan rahmat dan juga karunia-Nya kepada kita semua di malam hari ini. Alhamdulillah kita bisa kembali menyapa Anda sekalian dalam program Tanyakan pada Ahlinya, insya Allah dengan tema bertanya, memahami dan mengamalkan Al-Quran bersama guru kita tentunya Al-Ustadz Dr. M.H. Hasan Nasrul M. Hafizullah Ta'ala. Dan acara di malam hari ini merupakan kerjasama antara Surau TV dan juga Muslim Project X. Baik, pemirsa dan juga pendengar sekalian, kita sapa terlebih dahulu materi kita di malam hari ini. Alhamdulillah sudah bergabung. Ustadz, Assalamualaikum Ustadz, gimana kabarnya Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Masya Allah, sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Gimana kabar Antum? Alhamdulillah, sehat Ustadz. Gimana Ustadz? Jember, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, bikhair Ustadz ya. Barakallahu fikum Ustadz, jazakumullah khairan sudah menyempatkan waktunya di malam hari untuk membersamai kita. Baik pemirsa dan juga pendengar sekalian dimanapun Anda berada, seperti biasa insya Allah di malam hari ini kita akan bersama-sama belajar, kita akan mendengarkan faedah-faedah dan juga tentunya kita akan dengarkan jawaban dari Ustadz dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang bisa Anda sekalian sampaikan baik melalui telepon kami di 0856 93786050 atau bisa juga Anda sampaikan pertanyaan Anda melalui website kami di tj.muslimproject.xyz/tanya. Baik pemirsa dan juga pendengar sekalian dimanapun Anda berada, sebelum kita mulai nanti untuk bacakan pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa sekalian dan juga kita akan dengarkan jawaban dari Ustadz terkait pertanyaan yang masuk, mari kita simak terlebih dahulu nasihat pembuka untayan nasihat yang akan disampaikan oleh pemateri kita. Untuk itu kepada beliau kami persilakan. Tafadhol Ustaz, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Ikhwatal Islam, teman-teman sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita bisa melanjutkan program kita. Tentunya semua itu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan kenikmatan karunia kepada kita semua dengan kenikmatan yang berlimpah yang tidak akan pernah bisa dihitung. Kita sudah menghafal ayatnya. Allah berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Ketika kita berusaha untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nggak akan pernah bisa. Karena memang tugas kita adalah bersyukur. Dan ketika kita bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmat itu untuk kita semua. Nah, di antara bentuk rasa syukur itu adalah memanfaatkan waktu, kesempatan untuk menuntut ilmu, untuk belajar. Karena muslim sejati adalah orang yang mau belajar. Sebagian orang memiliki ilmu, tapi nggak mau mengamalkan ilmunya.
Mengetahui kebenaran, tetapi tidak mengikuti kebenaran tersebut. Mengetahui kebatilan, mengetahui sesuatu yang haram, tetapi yang diperhatikan semuanya dilanggar. Sehingga orang-orang seperti mereka, seperti orang-orang Yahudi yang mendapatkan julukan al-maghdubi alaihim. Itu orang-orang yang dimurkai. Sebaliknya, sebagian kelompok, mereka orang-orang yang mau beramal, tetapi gak dilandasi dengan ilmu, sehingga amalannya gak benar. Maka mereka disifati sebagai ad-dallin, mereka yang tersesat. Dan kita sebagai seorang muslim berarti wajib belajar dan mengamalkan ilmu yang kita miliki. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang berbuahkan amal. Amal yang benar adalah yang berlandaskan ilmu. Man arada dunya alaihi bil ilmi. Yang pengen sukses urusan dunia ya harus belajar. Ya belajar berkaitan dengan dunia. Wa man aradal akhirah wa alaihi bil ilmi. Yang pengen dapat akhirat, sukses akhirat, maka ya harus belajar. Wa man aradahuma, dan yang pengen sukses dua-duanya, maka fa alaihi bil ilmi, wajib untuk belajar. Nah, prinsip di dalam masalah belajar adalah al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu dulu, baru berbicara atau beramal. Nah, ketika kita nggak tahu, apa sikap kita? Sikap kita adalah bertanya. Jadi bertanya dulu, baru kita jalankan. Bukan kita jalankan dulu, bertanya belakangan. Ini kembali. Baik. Sebelum kita masuk ke tanya jawab, pada pertemuan yang lalu ada satu pertanyaan yang belum saya jawab, tentang doa wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq waj'alni min ladunka sultanan nasira, dalam surat Al-Isra ya, ayat 80 kalau salah. Pertemuan yang lalu belum ana jawab, setelah ana baca di antaranya tafsir Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah. Beliau menyebutkan penafsiran ayat ini ada beberapa pendapat para ulama ya. Beliau menjelaskan kalau masalah 11 pendapat itu. Di antaranya adalah ini berkaitan dengan kubur. Adkhilni mudkhala sidq, masuk dalam kubur dalam kondisi baik, benar dan sebagainya. Wa akhrijni minhu, dan keluar dari sana juga dalam kondisi yang baik. Ada yang mengatakan berkaitan dengan urusan surga. Ada yang menjelaskan, banyak di antara para ulama yang menjelaskan ini berkaitan dengan waktu hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhrijni mukhraja sidq wa adkhilni mudkhala sidq, ini berkaitan dengan atau adkhilni mudkhala sidq, masukkan ke dalam kota Madinah dengan benar dan keluar dari kota Mekah dalam kondisi benar, dalam kondisi selamat dan sebagainya. Ada yang mengatakan akhrijni, keluarkanku dari Madinah, atau adkhilni ila Makkah, masukkan ke Mekah. Ada yang mengatakan keluarkan dari Mekah dan masukkan ke dalam Mekah juga. Keluarnya adalah ketika hijrah dalam kondisi selamat, kemudian masuk ke Mekah di Fathu Mekah dalam kondisi menang. Ya, wallahu alam. Ada juga yang mengartikan keluar dari Mekah kemudian masuk ke kota Madinah. Intinya adalah secara umum ketika kita sudah mengetahui maknanya adalah adkhilni, masukkan aku dengan mudkhala sidqin wa akhrijni, keluarkan aku dengan yang benar juga. Ini secara umum ya. Kita pun juga bisa berdoa dengan doa tersebut. Misalkan ya berbagai macam permasalahan kita boleh ya, berdoa dengan doa tersebut. Apakah waktu tertentu? Wallahu alam. Ya kita boleh waktunya berdoa, kita berdoa kemudian menggunakan doa ini juga boleh. Wallahu alam, itu yang bisa ana jawab, dan tafadhal silakan ana kembalikan kepada Rasul Jalasah. Barakallahu fikum. Baik, barakallahu fikum Ustaz wa jazakumullah khairan atas nasihat pembukanya ya. Semoga bisa menjadi pengingat dan juga pelajaran bagi kita dan juga pemirsa sekalian di rumah. Baik, bismillah. Mungkin bisa kita mulai Ustaz ya dari pertanyaan yang pertama Ustaz. Kali ini pertanyaan dari hamba Allah di Jabar. Beliau menanyakan, bismillah, qadarullah ketika mencoba mengkhatamkan Al-Quran dengan aplikasi di smartphone di bulan Ramadan,
ada ayat yang terlewat karena tertutup oleh aplikasi dan baru menyadarinya setelah beberapa ayat dibaca. Nah, apakah saya harus lanjut lagi, ya, lanjut saja bacaannya, atau kembali ke ayat yang tadi, Ustadz, agar bisa dikatakan khatam baca Al-Quran? Syukran, jazakumullahu khairan. Baik, wa jazakum khairan. Barakallahu. Disebut khatam Al-Quran itu ya ketika sudah menyelesaikan bacaan Al-Quran. Diawali surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Kalau ternyata ada yang nggak dibaca, wallahu alam, ya berarti nggak disebut sebagai khatam Al-Quran. Gitu. Tetapi apakah harus mengulang? Wallahu alam nggak harus mengulang. Mau dilanjutkan, silahkan. Dan pahala membaca Al-Quran itu tetap dapat. Setiap satu huruf mendapatkan satu kebaikan, dilipat gandakan 10 dan seterusnya. Allah subhanahu wa ta'ala ghaniyun karim. Allah maha mulia, Allah maha kaya. Dan ketika memberikan pahala kepada para hambanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala maha mulia, maha kaya. Tetapi kalau mau mengulang, ya nggak masalah. Tentunya wallahu alam itu bisa jadi lebih baik diulang meskipun tidak harus. Seperti itu. Wallahu alam. Itu yang bisa saya jawab. Baik Ustadz, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan atas jawabannya. Semoga bisa menjawab tadi pertanyaan oleh penanya kita, hamba Allah di Jabar. Kembali kita beralih Ustadz ke pertanyaan yang berikutnya. Kali ini pertanyaan dari Mas Zulfikar di Jawa Barat. Beliau menanyakan, saya baru saja melihat sebuah video pendek atau Reels Instagram di mana ada seorang ustadz yang menerangkan bahwa kutipan dari ayat surat Al-Baqarah ayat 286 yang dikatakan Allah tidak akan memberikan beban atau ujian yang melebihi batas kemampuan hambanya. Yang mana ayat ini itu sering dikutip oleh para da'i yang maknanya keliru. Ustadz tersebut mengatakan bahwa beban ujian dalam ayat tersebut itu beban ujian dalam hal syariat Ustadz. Seperti halnya ibadah, ya, bukan beban atau ujian hidup atau musibah itu sendiri. Beliau juga berdalil dengan tafsir dari Imam Al-Qurtubi. Nah pertanyaannya Ustadz, apakah yang dikatakan oleh orang tadi atau Ustadz yang tadi itu benar Ustadz? Kalau memang keliru penafsiran yang dimaksud beban dalam ujian hidup. Karena Ana sering mendapati perbedaan tafsir. Karena jujur pendapat yang seperti orang tadi, pendapat seperti Ustadz tadi itu jujur baru pertama kali saya mendengarnya. Mohon penjelasan dari Ustadz. Barakallahu fikum. Baik. Wafikum barakallah. Tentang surat Al-Baqarah, akhir surat Al-Baqarah. Firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang di luar batas kemampuan. Sebagian ahli tafsir memang menjelaskan bahwasanya hal itu berkaitan dengan taklif atau syariat. Dan memang seperti yang disebutkan dalam hadis ad-dinu yusrun. Agama ini mudah. Ketika seorang disyariatkan untuk sholat 5 waktu. Ini menunjukkan bahwasanya hukum asalnya setiap orang mampu. Kenapa kok enggak 6 waktu, 7 waktu, sampai 50 misalkan? Ya memang Allah Subhanahu wa taala hakimun alim. Ketika memberikan sebuah syariat, maka itu enggak mungkin di luar batas kemampuan hambanya. Ketika seorang enggak bisa sholat berdiri misalkan. Ya dia boleh sambil duduk. Ketika duduk juga enggak mampu misalkan, ya bisa sambil berbaring dan seterusnya. Ketika seorang berpuasa, kemudian lagi safar, nggak kuat puasa, maka boleh mengqadha di hari yang lainnya. Intinya memang secara syariat sebagian ulama menjelaskan seperti itu. Tetapi apakah kemudian ketika ditafsirkan dengan tafsiran yang lain atau misalkan taklif di situ berkaitan dengan kehidupan secara umum, musibah dan sebagainya, kemudian dikatakan salah, ya wallahu a'lam. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang taklif, ya, beban yang diterima oleh seorang mukallaf itu ya bukan hanya sekedar berkaitan dengan syariat saja.
tetapi berkaitan dengan kehidupan secara umum ya. Misalkan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita semua untuk sabar misalkan. Sabar ini berkaitan ya dengan ibadah juga. Ini adalah perintah Allah, sabar itu adalah perintah. Misalkan seorang ingin menjalankan ketaatan, ya dia harus sabar. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwasanya yang namanya sabar itu ya dalam 3 hal. Sabar menjalankan ketaatan, sabar dari perbuatan maksiat, maksudnya meninggalkan perbuatan maksiat, kemudian sabar ketika berhadapan dengan al-masaib, berhadapan dengan al-qada wal qadar dan sebagainya. Ketika seorang misalkan ada kehilangan orang-orang tercinta. Sebagian ulama menjelaskan di situ ada beberapa maratib atau tingkatan seseorang. Yang pertama adalah mereka yang murka, menyalahkan takdir, dan sebagainya. Menampar pipi, kemudian berteriak, merobek baju, dan sebagainya. Ini nggak sabar. Dan ini hukumnya haram. Nggak boleh. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk sabar. Nah, kemudian ketika seorang bersabar, maka ini adalah tingkatan yang terendah, yaitu wajib. Nah, kemudian di atasnya lagi misalkan orang itu ridho, atau lebih hebat lagi adalah syukur. Tapi ini nggak harus setiap orang harus bersyukur dengan musibah, nggak semua orang bisa. Tapi sabar itu adalah perintah yang harus dijalankan. Adapun ketika murka berarti seorang sudah keluar dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berkaitan bukan hanya dalam masalah ibadah tertentu, tidak, tetapi secara umum ya berkaitan dengan kehidupan. Kemudian kalau kita perhatikan ayat sebelumnya, ayat yang ke-284 ya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Jadi ayat ini berkaitan dengan ketika seorang beramal dengan sebuah amalan yang tampak atau sesuatu yang ada di dalam hati terbesit atau waswasah pikiran dalam hati seseorang, yuhasibukum billah, Allah akan memperhitungkan. Sebagian sahabat pun bertanya, dan ini dinukil oleh sebagian mufassirin, ya Rasulullah, kita bertobat natubu min amal al-yad, rijal, wal lisan. Kita bertobat kepada Allah dari perbuatan misalkan tangan, lisan, dan kaki misalkan. Tetapi bagaimana kita bertobat dengan waswasah? Jadi sesuatu yang terbetik dalam hati ini seolah-olah di luar kemampuan kita. Nah, maka firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini bisa menjadi penjelas bagi ayat yang tadi, ayat sebelumnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan sebuah beban kepada hambanya di luar batas kemampuan. Yang di antara mufassirin, di antaranya Ibnu Jarir Tabari rahimahullah yang menyebutkan di antara maknanya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menghisab atau tidak memberikan hukuman terhadap sesuatu yang terlintas dalam hati. Kurang lebih maknanya seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi secara zahir ini nggak berkaitan dengan hanya berkaitan dengan masalah ibadah saja. Begitu juga dengan lafaz-lafaz yang setelahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana." Rabb kami, la tu'akhidna. Jangan berikan hukuman kepada kami ketika kita lupa, ketika kita berbuat salah dan sebagainya. Dan tentunya perbuatan salah dan lupa itu kan juga nggak hanya berkaitan dengan masalah ibadah tertentu seperti sholat, puasa, dan tidak. Hatta termasuk ketika kita bermuamalah dengan sesama manusia, naik motor, senggolan, tanpa sengaja. Bukan kita ingin menzalimi orang, tidak. Tetapi ketika urusan itu berkaitan dengan sesama manusia, maka terkadang kita juga harus mengembalikan hak orang lain. Meskipun nggak sengaja. Tetapi urusan kita dengan Allah Azza wa Jalla, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kesalahan seorang hamba ketika seorang berbuat kesalahan. Innallaha tajawaza an ummati. Yang pertama apa? Al-khata' wa nisyan, kemudian al-khata' salah, an-nisyan lupa, wastukrihu alaih, dan ketika seorang itu benar-benar terpaksa gitu.
Wallahu alam. Jadi ini berkaitan dengan kehidupan secara umum. Kemudian kalau kita perhatikan dalam hadis juga jelaskan asyadun nasi bala'an al-anbiya, thumma al-amthala fal-amthal. Cobaan yang terberat adalah cobaan para nabi. Semakin tinggi derajat keimanan seseorang, semakin berat cobaan yang harus dihadapi. Artinya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah beban dalam kehidupan kepada seseorang, maka Allah Hakimun Alim. Allah Maha bijaksana dan Allah Maha tahu. Jadi, cobaan itu sesuai dengan kadar keimanan seseorang. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan cobaan yang luar biasa. Misalkan harus diperintahkan untuk menyembelih putranya sendiri. Membunuh dengan cara menyembelih. Dan ini cobaan nggak diberikan kepada yang lainnya. Nabi Ibrahim alaihissalam memang merupakan nabi di antara nabi yang paling istimewa, nabi dan rasul yang paling istimewa. Termasuk ulul azmi. Dan beliau juga mendapatkan julukan Khalilullah. Nah ini orang yang biasa nggak mungkin diuji seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi wallahu alam, kalau kita katakan itu berkaitan dengan syariat ibadah tertentu, ya memang sebagian ulama menjelaskan seperti itu di dalam tafsir-tafsir mereka. Tetapi kalau kemudian kita menafikan yang lainnya, taklif yang lainnya, wallahu alam. Karena memang di situ nggak dijelaskan ya, wal secara zahir berkaitan dengan kehidupan seseorang. Dan aslan memang dalam kehidupan ini kita nggak lepas dari yang namanya perintah Allah Azza wa Jalla. Ketika mendapatkan musibah, kita diperintahkan untuk sabar. Ketika mendapatkan kenikmatan, kita diperintahkan untuk bersyukur ya, dan sebagainya. Wallahu alam. Wallahu alam, itu yang bisa ana jawab. Taib Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Masya Allah faedahnya banyak sekali Ustaz ya, terutama tentang beban syariat dan juga beban hidup Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bisa difahami dan juga bisa menjadi pencerahan tadi bagi penanya kita Mas Zulfikar di Jawa Barat. Kembali beralih Ustaz, mohon izin ya, ke pertanyaan yang berikutnya. Kali ini pertanyaan dari seorang akhwat, ada Mbak Desi di Sumber. Beliau menanyakan, Ustaz mau bertanya, ana baru-baru ini mendapatkan musibah, yakni suami ana meninggal dunia. Insya Allah ana sudah ikhlas dengan meninggalnya suami dan juga bisa istiqomah menerima cobaan yang Allah berikan ini. Yang ingin ana tanyakan Ustaz, bagaimana hukumnya kalau ketika kita sedang sholat dan ketika membaca Al-Quran itu sambil menangis karena teringat dengan suami yang sudah meninggal. Apakah sholat kita itu tetap sah dan adakah pahala dari membaca Al-Qur'annya tadi Ustaz? Kemudian yang kedua, selain kita rajin mendoakan orang yang sudah meninggal, suami ana tadi, bagaimana cara ana meminta maaf kepada beliau Ustaz? Karena ana merasa banyak sekali dosa yang ana lakukan kepada beliau. Begitu Ustaz, jazakumullahu khairan. Wa jazakillahu khairan. Yang pertama, a'zamallahu ajrak wa ahsana azzaak wa ghafara liman yatik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni kesalahan-kesalahan suami anti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terangi kuburnya dan memasukkan beliau ke surganya, dan mudah-mudahan yang ditinggal diberi ketabahan dan kesabaran. Berkaitan dengan pertanyaan ketika sholat membaca Al-Quran kemudian menangis ya, tapi menangisnya bukan karena tadabbur Al-Quran, tapi karena ingat suami. Apakah sah sholatnya dan bagaimana, apa tadi pertanyaannya, apakah sah sholatnya dan bagaimana dengan bacaan Al-Qurannya? Wallahu alam. Hukum asal sholat ya, kita diperintahkan untuk khusyuk dan membaca Al-Quranul Karim dengan tadabbur, merenungi maknanya, itu mengantarkan kita kepada kekhusyukan. Kalau sampai menangis ya tentunya itu lebih istimewa ketika seorang benar-benar menghayati dan kebiasaan salafus saleh. Di antara mereka ketika sudah membaca Al-Quran Karim, qiyamul lail dan sebagainya, itu terkadang ketika membaca sebuah ayat, ada sebagian ayat itu yang membuat mereka terperangkap. Hati mereka terperangkap dengan ayat tersebut. Ya bermacam-macam ayatnya. Sebagian ulama berbeda dengan ulama yang lainnya, imam satu dengan imam yang lain. Dan ini kisahnya banyak ya. Bermacam-macam. Ada sebagian dari mereka yang ketika sudah hati itu terangkap dengan sebuah ayat,
terperangkap dengan sebuah ayat, terus itu diulang-ulang sampai subuh. Nah, itu tentunya ketika seorang benar-benar sudah bisa tenggelam dan menikmati bacaan Al-Quran. Nah, adapun ketika seorang menangisnya berbeda, ketika dengan suami dan sebagainya, wallahu alam, menangis itu tidak membatalkan sholat. Menangis tidak membatalkan sholat. Dan apakah mendapatkan pahala? Ya wallahu alam, tetap pahala. Jadi ketika seorang membaca Al-Quran Karim, kemudian setiap satu huruf dapat kebaikan, kemudian dilipat gandakan 10 dan seterusnya, yaitu nggak dijelaskan di situ kaitannya dengan tadabbur. Artinya ketika seorang membaca ya insya Allah mendapatkan pahala. Adapun pertanyaan yang kedua yang berkaitan dengan minta maaf ya. Ya Allah, kalau sudah meninggal dunia gimana mau minta maaf? Tetapi sikap yang tepat wallahu alam, ketika seorang sudah meninggal dunia, itu kan berarti sudah nggak bisa beramal. Lah kita yang masih hidup bisa beramal, bisa membantu. Nah, jangan sampai melupakan. Kita bantu, kita doakan. Kemudian ketika kita ingin beramal dengan amal yang soleh, yang kira-kira pahalanya bisa terus mengalir, maka bisa kita lakukan. Seperti misalkan sedekah atas nama suami. Atau misalkan haji, badal haji ya. Setelah kita sudah haji berarti bisa membadalkan yang lainnya. Atau umroh, dan sebagainya. Itu yang bisa kita lakukan, maka kita lakukan. Kemudian juga kita semua perlu perhatian terhadap iman dan amal soleh kita. Karena iman dan amal soleh itulah yang akan mempertemukan seseorang kelak nanti di hari akhirat, di surganya. Dalilnya banyak, orang yang beriman beramal soleh tempatnya di surga. Nah, berarti kita berusaha sebaik mungkin beriman dan beramal soleh. Ya, di antara keutamanya adalah nanti akan dipertemukan dengan orang-orang beriman dan beramal soleh kelak di akhirat. Wallahu a'lam, itu yang bisa menjawab. Baik Ustadz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawabannya Ustadz. Semoga bisa difahami tadi oleh penanya kita Mbak Desi dari Sumber. Kembali beralih Ustadz, mohon izin ke pertanyaan yang berikutnya. Kayak ini pertanyaan dari Abu Fatimah. Beliau menanyakan, Assalamualaikum Ustadz, bagaimana menyikapi tentang perkataan nasab dari Rasulullah? Sedangkan di dalam Al-Quran Allah menjelaskan bahwa Nabi SAW itu bukanlah bapak dari sebuah nasab. Nah, itu bagaimana cara menyikapinya ya Ustadz? Barakallahu fikum. Barakallah. Berkaitan tentang nasab ya. Wallahu a'lam. Sebatas yang anak tahu, nasab itu kembali ke ayah. Kembali ke orang tua, kembali ke ayah. Fulan bin Fulan bin Fulan. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki putra yang hidup sampai besar kemudian memiliki keturunan. Karena putra-putra beliau Ibrahim, Al-Qasim dan yang lainnya wafat ketika masih kecil. Adapun Imam Hasanul Husain, beliau adalah putra Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib dan seterusnya. Jadi wallahu alam, nasab itu kembali ke ayah. Itu yang pertama. Kemudian makanya dalam surat Al-Kautsar. Dalam surat Al-Kautsar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syani'aka wal abtar." Jadi ketika salah seorang putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, sebagian orang kafir mengatakan Batara Muhammad. Batara itu maksudnya adalah terputus. Berarti kan nggak ada yang nasabnya nyambung. Dan seolah-olah orang tadi mengisyaratkan ketika putranya wafat kemudian terputus nasabnya dan dia akan dilupakan oleh semua orang, ditelan oleh zaman dan nggak akan diceritakan lagi. Maka ayat ini sebagai bantahan kepada orang kafir tadi. Inna syani'aka huwal abtar. Justru musuhmu lah yang akan terputus. Orang-orang yang membencimu, mereka lah yang akan terputus, di antaranya orang kafir tadi. Sehingga justru orang kafir itulah yang akan hilang. Gak akan pernah diceritakan kembali.
dan mungkin akan diceritakan, tetapi kejelekan dan kejahatannya. Adapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kemuliaan beliau itu tidak berkurang sampai hari ini dan sampai akhir zaman. Dalam surat Al-Insyirah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa rafa'na laka dzikra." Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan terus mengangkat penyebutan nama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir zaman. Di antaranya adalah ketika orang adzan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi terus nama itu sebut. Orang yang mau masuk Islam syahadat menyebutkan nama beliau. Ketika seorang sholat tasyahud menyebut nama beliau. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya firman Allah yang berkaitan bahwasanya memakan Muhammadun aba ahdin bi rijalikum walakin Rasulullah khataman nabiyyin. Wallahu alam itu berkaitan dengan kisah Zaid. Jadi bukan berkaitan dengan putra beliau. Putra beliau seperti Al-Qasim, kemudian Ibrahim dan sebagainya. Tapi ini berkaitan dengan Zaid. Zaid ini dirawat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga orang-orang menyebut seolah-olah Zaid ini putranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dalam syariat nggak boleh. Zaid bin Harithah nggak boleh sebut Zaid bin Muhammad, nggak boleh. Dan di sini dijelaskan bahwasanya Rasulullah bukan orang tua atau ayah salah satu di antara kalian. Dan ini berkaitan dengan masalah fikih karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Zainab yang sebelumnya menikah dengan Zaid. Dan ma'ruf di kalangan orang Arab bahwasanya Zaid ini seolah-olah adalah putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan turunnya ayat ini jelas bahwasanya Rasulullah SAW bukan ayah kandung Zaid dan boleh menikahi Zainab yang sebelumnya tahta ismati Zaid atau sebelumnya adalah istri Zaid bin Al-Harithah. Wallahu alam. Ya, jadi kurang lebih ayat ini sebenarnya bukan menafikan nasab ya, tapi menafikan at-tabanni. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merawat Zaid, kemudian nggak bisa dikatakan bahwa Zaid adalah bin Muhammad. Kemudian juga kaitannya dengan masalah menikahi Zainab tadi. Wallahu alam. Wallahu alam itu yang bisa jawab. Baik, barakallahu fikum Ustaz wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga bisa difahami tadi oleh penanya kita Abu Fatimah. Dan kita sapa terlebih dahulu Ustaz penelpon kita di malam hari ini. Ada Ummu Sofia di Bogor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan untuk Ustaz pertanyaannya. Izin bertanya Ustadz, apa kelebihan dan kekurangan belajar Al-Quran di rumah dibandingkan di pondok pesantren? Karena kami memilih melatih anak untuk belajar Al-Quran di rumah Ustadz. Ya, cukup Jazakallah Ibu. khairan. Wa jazakillah khairan. Berbicara tentang kelebihan dan keutamaan, kekurangan dan sebagainya, ini wallahu alam kembali ke masing-masing. Jadi ini perkara yang relatif sekali. Gak setiap pesantren kondusif buat menghafal. Atau mungkin sebagian pesantren kondusif tapi gak cocok buat sebagian santri. Bisa jadi. Karena tipe santri itu bermacam-macam. Kemudian di rumah, ya di rumah juga bermacam-macam. Kondisi anak itu berbeda-beda. Ada sebagian di antara mereka yang kalau ngaji sama orang tuanya malah susah. Tapi ketika belajar pesantren sama guru yang lain, bersama teman-teman yang lain, termotivasi adanya saingan dan sebagainya, atau lingkungan ya, ketika murojaah bisa murojaah bersama dengan yang lain, nah itu pengaruhnya besar. Tetapi kan kembali ke masing-masing. Kalau memang di rumah bisa dikondisikan atau bahkan lebih terkondisikan karena orang tua benar-benar memantau perkembangan anaknya. Kalau di pesantren itu bermacam-macam. Terkadang kalau salah pergaulan misalkan, atau kumpul dengan yang teman-teman yang malas sehingga target gak tercapai, itu bisa jadi, kemungkinan bisa terjadi. Tapi mungkin hal-hal seperti itu akan terjadi ketika di rumah kalau orang tuanya bisa mengkondisikan. Jadi kalau pertanyaannya itu berkaitan kelebihan dan kekurangan, wallahu alam itu kembali ke masing-masing, ya, relatif. Wabil khusus kalau orang tuanya memang ya, punya kemampuan untuk mendidik putra-putrinya di dalam membaca Al-Quran, dalam tahsinnya,
bisa menemani murojaahnya, atau bisa menciptakan paling tidak nggak harus orang tuanya yang selalu terjun, tapi misalkan ketika bisa mengkondisikan ada orang lain yang datang atau kakak dan adik bisa saling menyimak murojaah. Kalau metode atau cara-cara atau kaidah-kaidah dalam menghafal semuanya bisa terpenuhi di rumah, ya Allah alam nggak masalah. Silahkan ya, dipertimbangkan maslahat dan madaratnya. Wallahu alam, itu yang bisa Anda jawab. Baik Ustadz, barakallahu fikum Ustadz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga bisa menjawab tadi pertanyaan dari penanya kita, penelpon kita, Ummu Sofia di Bogor. Kembali beralih Ustadz ke pertanyaan yang berikutnya. Kayak ini pertanyaan dari Ibu Wilistari. Beliau menanyakan, Ustadz saya mau tanya, apakah harus bersanad dulu untuk bisa mengajarkan Al-Quran? Karena lewat bersanad itulah kita baru bisa tersambung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Ustaz, jazakumullah khairan. Wa jazakillah khairan. Sanad itu memang ya penting. Dan para ulama mereka memiliki sanad. Dan zaman sekarang pun banyak orang memiliki sanad. Bahkan anak-anak kecil pun terkadang mereka juga punya sanad. Tapi sebenarnya ilmu Al-Quranul Karim itu adalah ilmu praktek atau istilahnya talaqi. Jadi cara pengambilan ilmu dalam Al-Quranul Karim, membaca dan sebagainya itu harus talaqi langsung, seorang murid bertemu dengan guru. Gurunya memberikan ilmu koreksi dan sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabat. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in mengajarkan kepada murid-muridnya tabi'in. Kemudian begitu seterusnya sampai zaman ini. Jadi terus belajar secara langsung musyafahatan. Jadi bukan sekedar teori. Memang ada banyak buku-buku yang berkaitan dengan masalah tajwid, qiraat, makharijul huruf dan sebagainya. Tetapi wallahu alam itu hanya membantu. Misalkan ilmu makharijul huruf. Tentang dari mana posisi lidah, posisi mulut, lisan, dan sebagainya ketika mengucapkan sebuah huruf. Ada teorinya. Misalkan bibir tertutup, lisan diangkat, kemudian pangkal lisan, dan sebagainya. Dan itu semua membantu. Tetapi tanpa adanya praktek langsung di depan guru, maka semua itu wallahu alam ya, kurang maksimal atau bahkan susah. Seperti orang belajar renang, diajarin kamu kalau mau ke depan, cara tangannya seperti ini, kalau mau mundur ke belakang, kakinya gerakin seperti ini, begitu nyebur, nggak ke depan, nggak ke belakang, ke dalam. Kenapa? Karena yang namanya renang itu praktek. Begitu juga dengan Al-Quranul Karim, cara yang tepat, wallahu a'lam, guru memberikan contoh kepada murid. Murid memperhatikan guru. Kemudian setelah itu, murid mengikuti apa yang diajarkan oleh guru. Dan guru mengoreksi murid. Itu hukum asalnya kurang lebih seperti itu. Jadi memang musyafahatan itu langsung bertemu antara guru dengan murid. Sehingga cara seperti ini dan masih terus dilakukan sampai zaman ini. Nah, adapun masalah sanad yang memang seperti yang sudah saya jelaskan penting, tetapi untuk mengajarkan ilmu kepada yang lain itu nggak harus memiliki sanad. Yang terpenting adalah ilmu itu ada. Karena praktek pengambilan sanad pun juga bermacam-macam ya. Ada sebagian guru yang masya Allah ya ringan. Jadi ketika ada muridnya datang sudah baca terus. Yang penting udah selesai langsung kasih sanad. Ada sebagian guru yang masya Allah disiplin banget. Dibenarkan tajwidnya, semuanya dikoreksi. Bahkan nggak cepat hatam gitu. Lama. Atau bahkan sudah belajar lama karena nggak selesai, nggak dapat sanad, tetapi ilmunya dapat. Jadi intinya adalah apakah seorang itu harus memiliki sanad dulu untuk mengajarkan Al-Quran? Wallahu alam, sebatas yang anda pahami nggak harus. Yang penting tahu cara membaca yang benar, nggak masalah. Dan ketika ada yang sanad, ya alhamdulillah. Yang penting nggak usah ditanya, ini sanadnya asli apa enggak, itu nggak perlu. Wallahu alam, itu yang bisa saya jawab. Baik Ustadz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya, semoga bisa menjadi pencerahan tadi bagi penanya kita Mbak Wilistari Ustadz. Baik, kembali beralih Ustadz ke pertanyaan yang berikutnya. Kali ini pertanyaan dari Mbak Fitria. Beliau menanyakan,
Ustadz, semoga Allah senantiasa memberkahi ilmu Ustadz dan juga memberkahi majelis ilmu kita saat ini. Baik, pertanyaannya Ustadz, bagaimana cara menghafal Al-Quran dengan lebih mudah, menyenangkan, dan tidak membosankan? Jazakumullahu khairan. Wa jazakillahu khairan wa baraka fiik, dan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada keluarga anti. Pertanyaan yang sangat istimewa. Bagaimana cara menghafal Al-Quran? Dengan cara apa tadi? Mudah, Menyenangkan, tidak bosan. menyenangkan, dan membosankan. Masya Allah. Anak juga pengen gitu, seperti itu. Masya Allah. Gimana supaya tidak membosankan dan mudah gitu. Nah, sebatas yang anak rasakan sejak dulu saya kecil itu susah ngapal. Bahkan ketika kecil anak dulu sampai pernah nangis itu karena menghafal surat Al-Mutaffifin kok gak nyantol-nyantol gitu. Tetapi wallahu alam ya, anak ingin sekedar menggambarkan saja berdasarkan yang anak dapatkan dari pesantren atau dari kakak kelas atau dari senior, dari syekh, dari guru dan sebagainya. Intinya kurang lebih menghafal Al-Quran itu butuh perjuangan. Butuh perjuangan. Kalau seandainya menghafal Al-Quran itu mudah, mungkin banyak sekali orang yang akan menghafal Al-Quran. Tapi ternyata memang hafalan Al-Quran itu bukan milik setiap orang. Tidak setiap orang bisa menghafal Al-Quran. Jadi ya butuh perjuangan. Adapun bagaimana supaya mudah, tidak membosankan atau menyenangkan dan sebagainya, mungkin ya secara teori, perkataan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Lau tahurat qulubukum lama syabi'at min kalami rabbikum." Seandainya hati kalian bersih, maka kalian tidak akan pernah merasa kenyang, tidak akan pernah merasa bosan, tidak akan pernah merasa puas dengan bacaan Al-Quran Al-Karim. Artinya akan terus termotivasi untuk suka membaca Al-Quran. Dan para ulama pun juga menjelaskan bahwasanya yang namanya ilmu, tempat ilmu itu di hati, bukan di akal. Akal ini tempat untuk menyimpan memori. Tetapi hakikat ilmu itu adalah di hati. Dan ilmu itu akan pengaruh memberikan dampak kepada perilaku kehidupan seseorang. Nah, sebagian ulama mengatakan kalau pengen dapat ilmu, pengen mudah dapat ilmu, maka bersihkan dulu tempat ilmu tadi, yaitu hati. Makanya ini sama dengan nasihat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika beliau mengatakan kalau hati ini bersih maka kita nggak akan pernah bosan dengan bacaan Al-Quran. Jadi langkah yang pertama mungkin ya, wallahu alam ya, perhatikan masalah hati. Kemudian cara yang lain ya, kembali juga kepada kaidah kita di dalam menghafal Al-Quran. Ini kayaknya pertanyaan tentang bagaimana menghafal Al-Quran ini bukan kali yang pertama ya. Pertanyaan pertemuan yang lalu juga ada pertanyaan berkaitan tentang cara menghafal Al-Quran. Ya, mudah-mudahan insya Allah pertemuan selanjutnya ada sebuah buku yang kecil ya, buku nggak panjang, nggak tebal, tipis, berkaitan tentang masalah menghafal Al-Quran dan murojaah. Mudah-mudahan bisa kita bahas secara ringkas ya pada pertemuan selanjutnya. Dan yang saya sampaikan saat ini ya sekedar yang anak ingat aja. Kemudian yang berikutnya adalah perhatikan kaidah-kaidah di dalam menghafal. Contohnya misalkan murojaah. Yang namanya menghafal itu murojaah. Kalau nggak ada murojaah ya berarti nggak ngafal. Maksudnya adalah ya mungkin orang itu bisa menghafal saat itu. Untuk setoran, untuk menghadap guru, yang penting nggak di absen aja ya bisa. Tapi kalau orang itu nggak murojaah, capek. Pasti kan capek, hafalan itu cepat perginya. Jadi harus dimurojaah. Kalau nggak dimurojaah, otomatis hafalan itu akan cepat hilang. Lah, kalau sudah hafalan itu hilang atau nggak lancar, wallahu alam itu yang bikin bete. Itu yang bikin orang malas mau menghafal Al-Quran lagi tuh gitu. Lagi murojaah, duduk tiba-tiba lupa, buka mushaf lagi. Seandainya seorang itu benar-benar mungkin, sangat mungkin sekali, dia akan menikmati murojaah. Ini pernah diceritakan ya, waktu itu saya sedang persiapan store, kemudian waktu itu saya sempat lupa, hanya saya murojaah, saya buka dulu, setelah itu saya tutup lagi sambil murojaah persiapan store. Nah saat itu guru saya melihat ketika saya membuka mushaf, kemudian beliau tersenyum. Guru saya ini dari Maghrib ya, beliau bernama Syekh Mubarak Al-Aukhami. Beliau melihat kemudian tersenyum.
Kenapa? Belum siap ya. Kemudian beliau cerita, ada seorang syekh 40 tahun ya kalau nggak salah, 40 tahun nggak pernah megang mushaf. Kenapa? Mushafnya sudah di kepala, lengket sekali. Dan beliau jelaskan, alhamdulillah beliau juga bisa menikmati seperti itu. Beliau kisahkan, ya tentunya beliau mengisahkan ini bukan dalam rangka untuk pamer, tapi dalam rangka untuk memberikan motivasi. Beliau katakan, alhamdulillah saya sudah bisa seperti itu. Dan hari ini saya murojaah di majus bersama istri saya. Sekali duduk di majus, seret langsung. Dan ini insya Allah pernah dirasakan oleh santri-santri tahfidzul Quran. Atau bukan santri saja, kita pun juga akan merasakan ketika kita sudah hafal dan murojaah, sekali duduk lancar, nikmat. Tapi kalau sudah nyangkut, kemudian kebanyakan nyangkut, itu yang bikin kadang-kadang malas. Sebabnya apa? Murojaah tadi. Jadi kalau sudah memang kita sudah lancar, alhamdulillah, bukan berarti kemudian nggak dimurojaah, tetap diulang-ulang dan murojaah, karena kaidah menghafal itu murojaah harus. Kemudian berikutnya masalah target. Kemudian juga continue. Ini merupakan kaidah yang harus. Gak boleh enggak. Ketika semangat ngafal, seperempat juz 5 halaman. Misalkan dikebut sehari. Berhasil, senang. Besoknya lagi gak semangat, gak ngafal. Yang seperti itu susah. Jadi kuncinya apa ya? Continue. Harus terus menerus. Misalkan 1 halaman, ya sudah 1 halaman. Atau bikin minimal, target minimal sehari setengah halaman jangan kurang. Meskipun lagi capek apa itu, bismillah, pokoknya setengah halaman harus, target harian itu harus berjalan, continue. Jadi berat kura-kura kalau berjalan dan pelan, tapi terus berjalan, suatu saat nanti akan sampai. Berbeda dengan binatang yang larinya cepat, tapi kalau istirahat, jalan istirahat, bisa jadi nggak sampai. Dan saya dulu waktu di pesantren, ada salah seorang guru Syekh Hasan Abu Illah dari Jizan. Beliau termasuk guru yang di bidang Al-Quran Al-Karim. Pernah menjuluki anak sebagai kura-kura. Kenapa? Ya mungkin karena jalannya pelan. Tapi ya alhamdulillah. Intinya kalau kita bisa istiqomah terus, meskipun sedikit, yang penting maju. Kalau bisa cepat, alhamdulillah. Kalau orang Jawa mengatakan alon-alon asal kelakon. Tapi kalau kita bisa cepat ngebut selamat, itu tentunya lebih istimewa sehingga bisa berpindah ke menghafal yang lainnya. Nah kemudian yang namanya murojaah itu ya bisa ya bersama teman atau bisa sendirian. Kemudian yang namanya setor hafalan baru itu perlu sama guru, karena kalau nggak ada guru kemudian nggak ada yang meluruskan ketika kita salah, dikhawatirkan hafalan kita itu sudah jadi, udah lengket ternyata salah. Ini yang sampai terjadi. Makanya yang namanya belajar Al-Quran, setor hafalan itu kepada guru. Harus ada yang membimbing. Seperti itu. Dan hafalan yang diulang, ya, wallahu alam, ini metode ya kembali ke masing-masing. Ya. Masing-masing bisa menemukan cara mana yang lebih cocok. Tapi yang pernah diajarkan ketika di Halaqah Masjid Nabawi dulu, salah seorang syekh guru anak mengingatkan, antum setiap hari harus memurojaah pelajaran yang kemarin, kemudian yang kemarinnya lagi, dan kemarinnya 4 hari. Jadi misalkan anak menghafal 1 halaman misalkan. Sekarang anak setorkan. Besok anak setorkan halaman baru yang kemarin anak setorkan itu juga harus diulang. Itu karena kata guru saya seperti itu. Hari ketiga anak hafalan misalkan halaman yang ketiga. Maka yang halaman pertama, kedua pun juga harus diulang. Sampai hari kelima hafalan baru, halaman yang 4 hari sebelumnya semuanya tetap diulang. Meskipun sudah lancar. Dan nanti hari ke-6 baru mulai maju. Yang diulang adalah hari yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, yang ke-6 pelajaran baru. Misalkan hari ke-7. Berarti yang diulang adalah hari ketiga, keempat, kelima, ke-6. Dan seterusnya. Nah, terus bagaimana yang ditinggalkan? Yang ditinggalkan nanti dibikinkan jadwal khusus untuk murojaah. Dan waktu itu memang beliau mengharuskan kita semua untuk murojaah bersama, dalam artian suruh saling menyimak. Satu juz, seperti itu. Intinya adalah
murojaah itu harus. Dan metodenya kalau seperti yang dipraktekkan oleh Nabi seperti itu. Dan beliau mengatakan insya Allah antum kalau iltizam disiplin dengan cara seperti ini, antum setelah selesai antum akan lancar. Dan qadar Allah memang waktu itu anak nggak iltizam dengan cara seperti itu. Jadi ketika sudah selesai harus murojaah lagi. Nah, dan itu wajar ketika seorang santri misalkan sudah 2 tahun menghafal, kok ternyata belum lancar gitu. Ya namanya cobaan menghafal seperti itu. Nggak bisa orang langsung pengen menghafal langsung lancar. Ya memang ya kembali ke kemampuan masing-masing. Kalau ulama zaman dulu di saat nggak ada tulisan, kemudian ketika mereka harus benar-benar mengandalkan kecerdasan mereka, mereka bisa punya kemampuan menghafal seperti itu. Meskipun nggak semua orang seperti itu. Begitu juga dengan zaman ini. Mungkin ada sebagian orang yang cepat menghafal gitu. Tetapi yang masing-masing kan punya kemampuan berbeda-beda. Jadi kalau misalkan kita sudah hatam kok belum lancar, terkadang-kadang banyak yang misalkan kan perlu harus dihafal lagi dan murojaah lagi. Ya itu namanya cobaan menghafal seperti itu. Harus harus sabar seperti itu. Harus sabar. Wallahu alam, mungkin itu yang bisa Anda jawab, dan mudah-mudahan di lain kesempatan bisa kita bahas ya metode cara menghafal. Dan meskipun itu sebenarnya teori aja. Teori aja. Masalah praktek kembali ke masing-masing, dan teori yang Anda sebutkan tadi ya belum tentu Anda bisa praktekin juga. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, barakallahu fikum Ustaz, wa jazakumullah khairan atas jawaban dan juga penjelasannya Ustaz ya. Kita masih ada waktu sekitar 8 menit lagi Ustaz, mungkin bisa kita jawab pertanyaan yang terakhir Ustaz ya. Pertanyaan kali ini dari Mas Abdullah, beliau menanyakan bagaimana Ustadz caranya bagi kami ya, para pemuda untuk menghafal Quran sementara sekarang kami sedang ada di zaman fitnah. Ketika kami sudah berhasil menghafal 1 atau 2 ayat, terkadang Ustadz pandangan kami ini melihat hal yang kurang baik, entah secara langsung melihatnya atau ketika lewat di beranda sosial media Ustadz. Nah, apakah saran dari Ustadz tetap melanjutkan hafalan Ustadz atau nanti saja Ustadz nunggu kondisi imannya sudah baik? Begitu, jazakumullahu khairan. Wa jazakum khairan. Masyaallah, tabarakallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita semua dan menghindarkan kita dari berbagai macam fitnah. Berikan taufik kepada kita, itu adalah Allah Azza wa Jalla. Kita bisa serius belajar. Itu juga merupakan taufik dari Allah. Jadi selain kita berusaha, jangan sampai pernah merasa bangga bahwasanya kita ini dalam kondisi baik, tidak. Itu merupakan taufik dari Allah Azza wa Jalla yang harus kita syukuri, dan kita minta sabat, teguh, terus istiqomah di atas kebenaran. Nasallahu alafiyah. Berkaitan dengan pertanyaan tadi, kita hidup di zaman fitnah. Wallahu alam, fitnah itu zaman dulu sudah ada. Zaman kita, zaman sebelum kita, bahkan sebelum kita lahir, sebelum kita diciptakan, sudah ada yang fitnah. Zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada Abu Jahal. Rasulullah itu nggak boleh sholat, nggak boleh sholat. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Di sholat apa itu? Sholat Iqra. Itu Rasulullah dihalangi, mau sholat dihalangi sama Abu Jahal. Jadi fitnah itu di mana-mana dan setiap zaman. Kalau kita pengen menghafal Al-Quran setelah nggak ada fitnah, ya nanti di surga menghafal Al-Quran. Jadi gimana ya Allah alam? Ya memang kita harus berusaha sebisa mungkin. Bagaimana dengan kita yang pemuda misalkan? Ya memang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran bukan untuk yang syekh-syekh yang udah tua-tua saja, tapi untuk usia apapun. Artinya ketika Allah berikan kesempatan kepada kita untuk mempelajari Al-Quran, itu adalah kenikmatan yang sangat besar. Harus kita syukuri dan harus kita manfaatkan. Jangan ditunda-tunda. Untuk mengatakan, ini para pemuda nih, gimana supaya iman kita menghafal sampai imannya naik. Dan naiknya kapan? Kalau nggak naik-naik nanti malah nggak menghafal Al-Quran. Justru kita berusaha untuk menghafal Al-Quran. Dengan banyak membaca Al-Quran, itu akan pengaruh berdampak di hati kita, iman kita bisa naik. Seperti itu, wallahu a'lam. Jadi ketika masih muda, hafalkan terus. Jangan nunggu apa, nunggu udah tua. Udah tua tambah susah hafal. Malah banyak pikiran nanti. Pikiran ini, pikiran itu, dan sebagainya. Jadi ya, kapanpun kita sadar pentingnya ilmu, kapanpun kita mendapatkan kesempatan untuk mempelajari Al-Quran, saat itu kita manfaatkan. Nah, terus bagaimana dengan fitnah? Ya memang dari dulu memang ada fitnah. Dan fitnah itu bermacam-macam. Cobaan seorang itu bermacam-macam. Kita berusaha sebisa mungkin untuk menghindar. Kalau memang sebabnya terganggunya pikiran kita, terfitnah dengan berbagai macam, misalkan di jalan, ya jangan banyak jalan-jalan misalkan. Atau kalau memang ada kebutuhan, silakan sesuai dengan kebutuhan.
Atau misalkan di HP, ya HP manfaatkan HP nggak apa-apa. Tapi ya sebaik mungkin menghindari fitnah-fitnah. Adapun masalah hafal Quran, ya jangan ditunda-tunda. Segera lakukan dan jangan pernah lupa untuk minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah." Bersungguh-sungguhlah terhadap sesuatu yang bermanfaat untukmu. Hafal Quran itu sangat bermanfaat sekali untuk para hambanya. Keistimewaannya luar biasa. Maka bersemangatlah. Tapi jangan lupa. Wasta'in billah. Kita semua minta tolong kepada Allah. Dengan pertolongan Allah, sesuatu yang susah akan menjadi mudah seperti itu. Jadi intinya adalah, apakah kita berhenti? Ya, jangan berhenti. Terus, lanjutkan. Kemudian apakah kita nunggu kalau imannya naik atau fitnahnya hilang? Fitnah nggak akan hilang, Allah alam. Yang penting kita berusaha untuk mengkondisikan, menghindari fitnah sebagainya. Kemudian justru iman itu akan naik ketika kita banyak membaca Al-Quran Karim. Iman itu akan naik. Jadi jangan tunggu imannya naik baru menghafal Al-Quran. Jadi manfaatkan sebaik mungkin. Wallahu alam, itu yang bisa Ana jawab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu fiik. Baik Ustaz, barakallahu fikum Ustaz wa jazakumullah khairan Ustaz atas nasihat dan juga jawabannya. Semoga bisa menjawab tadi pertanyaan dari Mas Abdullah. Dan pertanyaan tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita Ustaz di malam hari ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan atas jawaban-jawabannya, atas nasihat-nasihatnya. Semoga Allah senantiasa berikan berkahi ilmu dan juga waktu Ustaz yang sudah Ustaz luangkan pada kesempatan kita di malam hari ini. Dan kepada pemirsa dan juga pendengar sekalian dimanapun Anda berada, usai sudah perjumpaan kita pada program Tanyakan pada Ahlinya dengan tema belajar dan menghafal, belajar, memahami dan juga bertanya tentang Al-Quran SAW, Al-Quranul Karim, afwan. Dan kami akan terus saksikan program ini setiap hari Rabu pastinya di jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Dan kami ucapkan sampai jumpa kembali pada program berikutnya. Semoga kita bisa bertemu lagi pada program-program yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.